Sekarang sudah. Oke, Bro and Sis, sudah kelihatankah? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Selamat sore, apa kabar semuanya, Bro and Sis? Sehat, baik. Sehat ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Ya. Ini kita senang banget nih hari ini dapat kesempatan untuk sharing ya. Nah, agenda kita seperti ini ya, Bro and Sis sekalian. Jadi kita akan memulai webinar ini, bukan webinar sih sebenarnya, lebih kepada sharing ya. Sharing dari komunitas Giorgio Frassati, lalu kemudian bagaimana kita bisa mau men-sharingkan juga mengenai ibadat harian, dan nanti Romo Andre yang akan mengulas. Dan juga kalau ada pertanyaan, biar Romo Andre aja ya, karena kami masih baru. Oke, sebelum kita mulai, kita akan sebelum kita berdoa ya, kita akan mengantar dengan sebuah lagu. Lagu ini adalah lagu Signore delle Cime, yang merupakan lagu yang dipersembahkan bagi para pendaki gunung. Nah, mereka berjuang dan untuk mencapai di atasnya, kadang mereka juga mengalami wafat di jalan ya, di gunung itu. Kita juga ingin mendoakan saudara-saudara kita melalui lagu ini yang sekarang juga berjuang terhadap COVID, dan juga mereka ada yang gugur juga karena perang melawan COVID. Kita dengarkan dulu lagu ini, nanti akan dilanjut dengan doa dari Ibu Luki. Suaranya kedengaran? Ya, kedengaran. Kecil.
Silakan Bu Luki. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kami bersyukur kepadamu, karena setelah kami Engkau segarkan dengan roti surgawi dalam perayaan Ekaristi hari ini, Engkau mengumpulkan kami dalam pertemuan sore ini dengan saudara-saudari seiman kami di dalam persaudaraan Dominikan Awam, untuk mendengarkan dan men-sharingkan pengalaman perjumpaan denganmu dalam hidup dan karya kami, dan untuk membagikan apa yang telah kami dapatkan bersamamu yang selalu ada bagi kami. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar acara ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Singkirkan segala hal maupun godaan yang membuat kami tidak fokus ataupun terhalang dalam mencari wajah-Mu di dalam pertemuan ini, sehingga kami dapat berjumpa denganmu, Allah yang selalu menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Santo Dominikus, doakanlah kami. Beato Giorgio Frassati, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Luki, Bro and Sis sekalian. Pertama-tama saya mewakili komunitas Giorgio Frassati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Romo Andre yang telah mengajak kami untuk menyampaikan sharing mengenai ibadat harian ini. Juga tentunya kepada para pembimbing kami, ada Pak Theo, Bu Ratna, Pak Iman, dan Suster Serafin. Terima kasih ya Pak dorongannya, sehingga komunitas kami terus dapat menghidupi iman kita dengan kegiatan kerohanian Dominikan Awam hingga hari ini. Dengan rendah hati nih, kami ingin mencoba men-sharingkan sedikit pengalaman kami dalam melakukan kegiatan ibadat pagi, baik di paroki kami maupun di dalam komunitas kami melalui kompletorium secara mandiri, di mana kami akan sharingkan pada hari ini. Ini Bro and Sis, kalau ditanya perasaan saya gimana? Terus terang kami makin lama makin deg-degan, susah tidur menjelang hari ini untuk presentasi. Jadi mohon dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan di hati Bro and Sis sekalian. Acara ini kami lakukan bertepatan dengan peringatan nama pelindung kami, Beato Giorgio Frassati, pada tanggal 4 Juli minggu yang lalu, di mana boleh dibilang kami adalah kelompok yang masih muda, sangat baru di Dominikan Awam. Kami saat ini masih berjumlah 6 orang, dan kami sebenarnya mencoba menanggapi ajakan Romo untuk berkontribusi dalam kesempatan langka ini. Nah, bermodalkan pengetahuan yang terbatas yang kami dapatkan baik melalui studi Dominikan Awam dan sumber-sumber lainnya, kami agak nekat sih. Jadi kami mencoba untuk men-sharingkan hari ini bagaimana kami menghidupi apa yang kami akan lakukan itu, yaitu ibadat harian. Baik, Bro and Sis, saya akan mengawali sharing ini mengenai kehidupan Beato Giorgio Frassati dulu ya, yang sangat mempesonai kami gitu. Nah, yang pertama adalah bagaimana hidup Beato Frassati ini diilhami oleh pilar dari Santo Dominikus. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar tahun 2020, kami kalau nggak salah, nggak lama setelah beatifikasi Beato Carlo Acutis, kami begitu tertarik akan semangat dan karya seorang muda yang bernama Pier Giorgio Frassati yang diceritakan pada saat itu. Dan yang membuat kami tersentuh adalah bagaimana sosok muda yang penuh semangat ini sedari kecil sudah memiliki kepedulian begitu besar terhadap lingkungannya. Bagaimana dia melayani orang
kumuh dan miskin. Jadi singkatannya kumis ya. Kalau punya kumis, kumuh dan miskin katanya. Juga orang sakit. Nah, hal ini mengingatkan kami bahwa kita semua adalah pelayan Kristus. Nah, kami menangkap kehidupan Giorgio Frassati yang terinspirasi oleh Santo Dominikus dalam menghidupi 4 pilarnya yang direfleksikan dalam kehidupannya. Dan menunjukkan kepada kami bagaimana hubungan yang lebih intim dengan Tuhan sebagai pusat dan Bunda Maria melalui 4 pilar yang kami juga hidupi saat ini, yaitu doa, studi, komunitas, dan pewartaan. Nah, dalam uraian yang berikut ini saya ingin sampaikan bagaimana kiprah seorang Beato Giorgio Frassati. Ya, kita mulai ya perjalanan hidup Beato Frassati. Dalam mengenal Dominikan awam pun beliau sangat unik ya. Pier Giorgio Frassati lahir tanggal 6 April tahun 1901 di Turino, Italia. Ayahnya adalah Alfredo, seorang pendiri dan direktur koran Italia dan seorang politisi. Sedangkan ibunya adalah Adelaide, seorang pelukis. Dan kedua orang tua ini bukanlah orang tua Katolik yang ideal sebenarnya. Alfredo sendiri sifatnya antagonis. Ini kayak tokoh sinetron bawang merah, bawang putih ya. Tapi di sisi kejamnya gitu. Mereka begitu kejam sama anak-anaknya gitu. Sementara ibunya itu berperasaan halus ya, agak-agak baperan ya. Bayangkan kalau bapaknya begitu, ibunya baperan. Jadi kurang harmonis kelihatannya. Mereka berdua juga seorang Katolik yang pas-pasan. Maksudnya kalau ke gereja ya pas kalau perlu aja. Jadi mereka baru ke gereja. Nah, Frassati dibesarkan dalam sebuah keluarga aristokrat yang terhormat saat itu di mata masyarakat, dan dia menerima semua kemudahan sebagai warga negara kelas 1. Nah, sebenarnya sebagai warga negara kelas 1, Beato Giorgio Frassati ini bukan berjalan dengan mudahnya ya. Bagaimana dia sebenarnya memiliki satu tujuan untuk mewujudkan pusat kehidupannya. Jadi setelah kami baca dari banyak literatur, kami mendapatkan bahwa pusat kehidupannya adalah Ekaristi. Dalam flyer dan background slide kami, Bro Ensis dapat melihat suatu makna semangat yang dibawa oleh Beato Frassati untuk mencari Tuhan dalam setiap perjuangannya. Dia naik ke atas gunung, dan udah pasti nggak mudah naik ke atas gunung. Emang ada apa sih di atas itu? Nah, melihat pusat kehidupan Giorgio Frassati adalah Tuhan Yesus sendiri, dia melihat bahwa ada tangan Tuhan di atas itu. Gitu. Nah, karena kecintaannya pada Ekaristi, dia itu sering dengan intensi mendesak kepada teman-temannya, dia berkata gitu, saya mau kalian ya dengan seluruh kekuatan jiwa untuk mendekati meja Ekaristi sesering mungkin. Makan roti malaikat ini yang akan memberikan kekuatan untuk melawan perjuangan batin kalian. Nah ini saya menggarisbawahi nih, melawan perjuangan batin kalian. Ini batin kita kan sering banyak godaan. Jadi dengan Ekaristi kami yakin bahwa ini akan sangat bisa menguatkan kita sekalian gitu. Sifat Giorgio Frassati sendiri, dia sangat ceria ya, suka bercanda gitu. Terus selalu bersemangat, terpancar dari wajahnya, dan dia selalu menempatkan kepercayaannya pada Tuhan yang memberinya kekuatan. Nah, baginya kesedihan dan kekhawatiran itu harus dibuang. Karena sebagai pengikut Kristus, jiwanya itu adalah jiwa yang sukacita. Untuk itu Frassati melihat bahwa ada perbedaan antara penderitaan dan kesedihan yang merupakan penyakit buruk bagi semuanya itu. Itu adalah karena kurangnya iman. Giorgio Frassati mampu membedakan antara sedih dan menderita dan sebab akibatnya. Jadi sedih, kita kalau sedih itu dianggap kurang iman. Menderita mungkin bisa aja terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita gara-gara itu kita sedih, artinya kita kurang iman. Itu menurut Beato ya. Nah, dijelaskan juga bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan untuk menunjukkan kepada kita kemana kita harus pergi. Mungkin kehidupan kita penuh duri penderitaan, tapi ini bukanlah jalan yang menyedihkan.
Beato berpesan, percayalah bahwa di tengah penderitaan mendalam itu ada sukacita yang akan kamu temukan. Menarik ya. Jadi bahwa di tengah penderitaan, kita sekarang mungkin lagi menderita nih karena ada COVID, pandemi ya, nggak bisa kemana-mana. Tapi itu ada sukacita yang akan kita temukan. Nah, berikutnya kita bisa melihat ya, Bro and Sis sekalian, bagaimana Giorgio Frassati itu sangat mencintai gunung, ya. Hanya gunung dan gunung dan gunung. I love you gitu. Gunung adalah tempat favoritnya untuk mengadakan perayaan misa, bahkan dia pengen studi di sana atau hampir semua kegiatannya. Menurut catatan kami, ada 2 gunung yang sering didatangi oleh Giorgio Frassati dan semuanya ada di sekitar pegunungan Alpen. Itu berada di perbatasan antara Austria, Italia, dan Jerman ya. Dan yang pertama adalah Gunung Camino, yang kedua adalah gunung kalau nggak salah sebut namanya Munkhore. Nah disinilah Beato sering mengadakan misa. Nah pasti ada Romo yang ikut naik ke gunung ini. Ini kalau ada Romo Andre mesti ditanya, apakah Romo suka naik gunung? Nah, wah seru ya Romo. Nah kita akan ikut Giorgio Frassati untuk melihat gunung dan melihat pemandangan dari atas gunung. Mari kita lihat video berikut ya. Ini pemandangan. Okay, we made it to the top of Mount Mukrone. Can see the snow off in the distance on other mountains. We're not alone, there are other people up here. Down below in the mountain is where we first started, at the funicular point. Beautiful view. Hot day. We brought jackets, but we certainly don't need them. Remick still didn't breathe at all. Had much patience with me to make it. And just a little further down off to the point is the cross, our final destination where Pier Giorgio came to pray. Ya, disitulah An amazing view, and down on the hillside there are mountain di goats situ ya, getting a suntan. All around. Jadi di atas tugu ini Giorgio berdoa ya. Dan untuk maju ke sana pasti tantangannya nggak bisa dimakan. Panjang sekali ya dan penuh tantangan. Namun dia lihat bahwa bagaimana bisa merayakan Ekaristi dan menemukan Kristus. Bro and Sis, kita pun sering mengalami tantangan hidup seperti yang kita dengarkan bersama dalam khotbah Romo Andri tadi pagi nih. Berdasarkan Injil Markus bab 6 ayat 7 yang mengatakan para murid diutus berdua-dua. Nah, situasinya kan mereka orang-orang yang dikejar-kejar orang Yahudi kalau nggak salah ya Romo. Tantangannya apapun akan dihadapi oleh para murid itu. Cuman kita nggak pernah dengar ada yang bilang, tar dulu ya Yesus ya, tar dulu. Atau jangan saya gitu. Semua jalan gitu, semua berangkat berdua-dua. Nah kita pun sama, memiliki kesulitan dan tantangan hidup kita masing-masing. Giorgio Frassati memiliki satu moto, yaitu Verso el Alto, yaitu artinya adalah menuju puncak. Ini merupakan suatu frasa yang menjadi populer di kalangan masyarakat Katolik di sana. Nah semoga semangat ini juga menghidupi semangat komunitas kami, Giorgio Frassati, bahwa semua kesulitan itu akan dapat kita atasi asal kita bersandar kepada Kristus. Nah, bagaimana Giorgio Frassati menemukan kebahagiaan sejati dalam kedamaian hati nuraninya, itu diwujudkan dalam reformasi sosialnya dia. Sejak masa anak-anak, Frassati sudah suka dengan Ekaristi, misa, bahkan berusaha mengikuti misa harian. Bayangkan, sejak usia 14 tahun, ya, dia menerima komuni suci setiap hari. Dan pasti ini tidak mudah, apalagi di situasi perang dunia pertama saat itu. Pasti sulit mendapatkan komuni kudus di tengah situasi perang. Mungkin suasana perang saat itu beda dengan saat ini, kita perang lawan pandemi ya. Tapi sama-sama susah dapat komuni kudus nih. Nah, di saat remaja itulah Frassati bergabung dengan Dominikan Awam.
Saat usia 17 tahun, Beato masuk ke komunitas Santo Vincentius de Paul dan mendedikasikan hampir seluruh waktunya untuk merawat orang miskin. Mereka nggak punya rumah, mereka sakit. Juga para prajurit yang kembali dari Perang Dunia Pertama. Dan semuanya itu nggak diketahui oleh orang tuanya loh. Cinta kasih Pier Giorgio Frassati yang istimewa ini terhadap orang miskin, ia itu tetap mencari mereka di daerah yang miskin dan di daerah kumuh sambil membawa makanan, obat-obatan, pakaian, uang. Karena Giorgio pernah berkata, Yesus datang kepadaku setiap waktu dalam komuni kudus, ya. Dan saya siap membayar kembali kepadanya secara kecil-kecilan melalui kunjungan dengan orang miskin. Itu adalah karyanya dia. Dan Pier Giorgio senantiasa menyisihkan uang yang dimilikinya untuk karya-karyanya. Sering juga diketahui Frassati itu sering pulang tanpa sweaternya dia. Dia kalau pergi pakai sweater. Terus tiba-tiba di jalan dia ketemu orang yang kedinginan, dia buka sweaternya, dia kasih orangnya supaya nggak kedinginan. Dan ya itu sering banget, kasih sepatu ke orang yang nggak punya sepatu. Hal-hal itu sering dia lakukan. Ya, juga dia pernah kasih uang kepada orang yang kesulitan transport gitu. Padahal dia bisa naik kereta misalnya kelas 1 atau VIP. Bahkan kadang-kadang dia mengorbankan diri, ya udahlah saya jalan kaki pulang naik bus kota gitu. Nah, ini saat wafatnya Giorgio, saat itu ada penyakit langka. Tahun 1901 belum ada obatnya, yaitu dia kena virus polio. Dan ini dicurigai dokter karena dia sering berkunjung ke daerah kumuh dan miskin itu. Orang tuanya terkejut karena saat pemakaman ternyata banyak orang yang datang, pelayat yang hadir, mereka tidak kenal. Mereka memberikan penghormatan terakhir. Jadi dia dimakamkan di sini di Turin, lalu kemudian ada relikwi nanti di Katedral Turin. Nah, Bro and Sis sekalian, ada yang tadi kita dengarkan di depan, ada lagu Signore delle Cime. Kita juga ingin mengantar saudara-saudara kita tadi untuk berangkat menuju kedamaian abadi. Juga melalui doa ini, saya akan share lagi, tapi dengan scene yang berbeda, di mana di situ lebih diperuntukkan kepada para pendaki gunung, terutama Giorgio Frassati. Sis Rita kembali akan menyampaikan kira-kira terjemahan bebas. Silakan. Bapa yang ada di surga, Kau memanggil sahabat-sahabat kami di gunung. Kami mohon padamu. Kami mohon padamu. Mereka sampai di surga. Selamatkanlah mereka. Melalui gunung-gunung. Santa Maria, wanita suci laksana salju,
dengan jubah putih lembut-Mu. Lindungi teman-teman kami, keluarga dan saudara kami. Agar mereka sampai di surga. Selamatkanlah mereka. Melalui gunung-gunung. Giorgio Frassati dihormati sebagai pelindung kaum muda hingga sekarang. Dan Giorgio dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1990. Dalam beatifikasi ini, si Paus menamakan Pier Giorgio Frassati sebagai pribadi sabda-sabda bahagia. Izinkan saya membacakan ya apa yang disampaikan oleh Sri Paus. Kuasa roh kebenaran yang dipersatukan dengan Kristus membuat Pier Giorgio Frassati menjadi seorang saksi modern tentang pengharapan yang memancar dari Injil dan terhadap rahmat keselamatan yang bekerja dalam hati manusia. Dengan teladan hidupnya, dia memproklamasikan diri bahwa suatu kehidupan yang dihayati dalam roh Kristus, roh sabda-sabda bahagia, adalah terberkati atau berbahagia. Hanya seseorang yang menjadi seorang pribadi sabda-sabda bahagia dapat berhasil dalam mengkomunikasikan cinta kasih dan damai sejahtera kepada orang-orang lain. Bro and Sis sekalian, saat ini tempat sanktuari perjalanan Beato Frassati masih terus diikuti oleh anak-anak muda dan mungkin yang masih merasa muda ya. Sepertinya kita dengan semangat ini kita mendapatkan perjalanan hidup kita pun harus terus bersemangat, dan mudah-mudahan inspirasi dari Pier Giorgio Frassati ini yang berpusat kepada Kristus membuat kita lebih siap dalam menghadapi situasi-situasi yang kita hadapi sekarang. The higher we go, the more we can hear the voice of Christ. Ini satu moto yang luar biasa dari Giorgio Frassati. Semakin tinggi kita pergi, semakin kita bisa mendengar suara Kristus. Bro and Sis kalian, presentasi akan dilanjutkan oleh Sis Rita. Silakan. Terima kasih, Bro Ray. Blu-ray kali ya. Blu-ray. Blu-ray. Oke, izinkan saya share screen dulu. Sebentar. Oke, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Oke. Full screen kan ya? Oke, selamat sore Romo Andre. Selamat sore saudara-saudari yang terkasih. Senang sekali kami diberi kesempatan untuk belajar berbagi. Kami masih belajar, jadi mohon dimaklumi kalau ada yang salah. Nggak terlalu kita nggak banyak tahu, tapi mungkin kita dengan sedikit tahu tapi kita banyak mengalami. Jadi apa yang mau disampaikan ini adalah pengalaman kami mengenai ibadat harian kemarin. Ini melanjutkan melanjutkan webinar yang kemarin dari PPOP ya, Sis Yeni dan teman-teman. Itu bagus banget dan itu memberi kekuatan ke semangat kami untuk terus melanjutkan ibadat harian kami. Dan Romo Andre, ini kita menjawab tantangan Romo ya, yang katanya ayo silakan Frassati kalau mau sharing. Inilah kita modal nekat ya Romo ya. Maaf kalau saya agak gugup. Santai aja ya Romo ya.
Santai aja, kan Santai. belajar kita. Baru belajar, iya namanya juga belajar. Ya, jadi Bro and Sis, saudara-saudari sekalian, doa rutin komunitas Frasati itu adalah ibadat harian. Luar biasa. Saya aja agak kaget, apa bisa gitu ya ibadat harian. Nah, kenapa kita memutuskan untuk berdoa bersama ibadat harian secara rutin? Soalnya kan banyak juga doa-doa yang bisa kita lakukan dengan mudah, dengan singkat. Banyak sekali gitu, yang penting ngumpul gitu ya, terus doa. Tapi nggak tahu kita kayak ingin melakukan ini, ibadat harian ini. Alasannya kenapa? Karena kita tidak pernah melakukan doa ibadat harian. Jadi ya memang unik juga, kita memilih karena kita tidak pernah. Jadi ya memang modal kita adalah nekat. Mungkin sebagian dari kami, dari 6 orang ini ada beberapa yang pernah, tapi juga nggak terlalu bisa. Jadi kami juga tidak bisa. Sehingga kami sepakati bahwa kita mau berdoa ibadat harian sambil belajar gimana sih caranya untuk beribadat harian dengan benar, apa sih manfaatnya. Kita mau langsung terjun gitu. Dan untuk itu kenapa kita memilih yang pertama kali adalah doa kompletorium, ibadat penutup. Pasti tahu kenapa alasannya. Karena apa? Karena singkat, karena pendek banget. Cuma 10-15 menit kita lakukan. Jadi setiap hari Jumat malam kita kumpul, itu pun masih kita pakai YouTube. Karena kita nggak tahu kayak apa sih berdoa komple. Tapi ya itu model nekat, pasti Tuhan akan membimbing. Lama-lama akhirnya kita tergerak untuk lepas YouTube dan kita memakai buku ibadat komple sendiri. Awalnya baca, kemudian kita coba nyanyikan, walaupun agak rame ribut dengan out of tone, nggak fales-fales, kita tetap itu kita lakukan. Karena Tuhan tahu bahwa kita tuh mau belajar. Jadi kita berkomple tiap kompletorium tiap Jumat malam. Kesininya kok akhirnya kita mau mencoba ibadat harian yang lebih panjang, yaitu ibadat laudes. Jadi kita coba lagi yuk, walaupun cuman nggak semua lengkap datang, tapi yuk kita coba aja yuk, siapa tahu ini kita bisa lebih dalam lagi memahami ibadat harian itu seperti apa. Nah, ini sebenarnya file rahasia kami, tapi saya sudah minta izin teman-teman Frasati. Tadinya mereka nggak mau, keberatan, ini nggak boleh diekspos foto ini. Jadi saya sengaja cari foto Giorgio Frasati yang besar, ini dari Pak Theo. Terus juga ada verbum yang di atasnya. Yang kecil di bawah itu adalah kami. Coba kalau kita lihat, itu wajah-wajah yang berjuang. Kita masih pakai baju kenyamanan, jubah kenyamanan. Nggak ada yang rapi-rapi, mungkin juga belum mandi itu ya. Itu Bro Richard juga masih berkabut suasananya. Pokoknya kita ingin mencoba kayak apa sih, sesusah apa sih, atau semudah apa sih ibadat harian laudes. Kita mulai ke laudes jadinya. Dan kita ditemani oleh buku Verbum Veritatis. Romo Andre, terima kasih banyak. Luar biasa pekerjaan Romo dan tim Verbum Veritatis. Itu apa yang kita tahu dari buku, itu praktis sekali, itu mudah, ternyata awalnya aja susah, tapi ternyata sedemikian mudah, praktis, lengkap karena ada perayaan Ekaristi, ada ibadat pagi, ibadat sore, ada kompletorium, semua ada di sana. Bahkan notasi pun ada di sana. Kemudian ujud-ujud tiap bulannya ada di sana. Jadi saya senang sekali mendapatkan buku ini. Jadi teman-teman Frasati pun juga berusaha untuk memiliki buku ini satu-satu. Ini yang sebelah kanan cakep banget ya bukunya. Itu juga katanya buku ibadat harian ini, tapi berwarna.
Bukan maksudnya minta Romo Andre untuk berwarnain Verbum Veritatis, bukan Romo ya. Tetapi imajinasi yang saya pribadi miliki pada saat membuka Verbum Veritatis itu adalah begitu colorful, begitu berwarna, begitu indah pada saat kita membukanya. Makanya sengaja dicari buku yang terbuka yang color gitu. Apa yang kita punya Verbum Veritatis sudah begitu mencukupi kebutuhan kita. Ada lagi satu, jadi rupanya kita dibantu untuk berimajinasi pada saat melakukan ibadat harian. Nggak tahu ya dengan teman-teman yang lain, tapi saya pribadi, ini yang saya bayangkan. Bagaimana suasana, ini menyampaikannya aja saya terharu. Suasana kekudusan, suasana di hadirat Allah. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada waktu kita untuk keluar sebentar, sejenak dari rutinitas. Itu membuat saya pribadi merasa, aduh Tuhan memberi kesempatan luar biasa ya. Kami bisa bersama-sama dengan para rahib, para biarawan, biarawati, untuk berada di hadapan Tuhan, mendaraskan, membacakan, mendaraskan, ataupun menyanyikan mazmur. Jadi hal ini yang membuat akhirnya kami, atau mungkin saya, sekarang udah agak ketagihan. Karena pada saat ibadat harian, ada pemandangan di dalam pikiran saya, imajinasi saya, bahwa saya berada di tempat ini. Begitu indah. Dalam berjalannya waktu, akhirnya kami juga menyadari beberapa hal yang kami bisa ambil manfaat dari ibadat harian ini. Yaitu apa? Kami menyadari bahwa Yesus pun berdoa bersama-sama para muridnya. Dan mereka pun membaca mazmur bersama-sama. Mereka terbiasa membaca mazmur. Mereka mendoakan kata-kata dari mazmur. Jadi sangat menyenangkan dan sangat rasanya tuh mempunyai privilege gitu. Ternyata kami boleh meneruskan kehidupan doa Yesus dan para muridnya. Itu bagaimana kalau kita pada saat beribadat harian, itu yang kita kenang, itu yang kita sadari. Itu sangat-sangat membantu. Nah, ini seperti yang tadi saya udah minta izin Sis Komis ya, guru ya, Sis Yeni, ada slide mengenai ini. Ini betul banget. Jadi bagaimana kami itu ingin bersama-sama dengan Yesus dan para rasul menggunakan banyak waktu kami untuk berdoa. Para rasul berdoa ternyata pada jam-jam tertentu juga, antara lain jam 3, 6, 9, dan tengah malam. Kenapa enggak perlahan-lahan kami boleh menikmati hal-hal seperti ini? Dan memang kami sadari memang betul jemaat perdana mendaraskan mazmur, membaca kitab suci dan mengucapkan madah. Itu adalah kerinduan kami dan kami pun melakukan itu di ibadat harian. Dan ada satu manfaat yang untuk kami ibadat harian itu waduh luar biasa. Ternyata ya setelah kita setiap hari, ini kami melakukannya setiap hari jam 6 pagi. Jadi bagaimana tidak mazmur-mazmur itu lambat laun masuk ke dalam kehidupan kami. Dan yang paling mengena adalah bagaimana kita bisa curhat, bagaimana menyampaikan keluh kesah kami, bagaimana kita bisa menyampaikan, mungkin kita marah sama Tuhan, mana Tuhan? Nah itu semuanya ternyata ada di mazmur. Ternyata apa yang kami ingin sampaikan, kami nggak usah cari kata-katanya. Semuanya itu ada di depan mata kami, dan kami itu daraskan, kami nyanyikan, sehingga bisa air mata pun keluar pada saat kita mendaraskan mazmur. Karena kenapa?
Beda dengan bagaimana kita berdoa spontan sendiri dengan Tuhan. Itu yang biasa saya lakukan juga. Mungkin kita semua juga sering lakukan. Kita menaruh salib di depan, kemudian kita langsung mencurahkan secara spontan. Itu juga bisa. Tetapi dengan melalui pembacaan Mazmur ini, kata-kata pemazmur pada zamannya itu sungguh luar biasa. Yang tidak bisa kami pikirkan. Itu akhirnya bisa terucap. Dan oh iya, ini maksudnya saya ingin ngomong sama Tuhan itu seperti ini. Nah itu kami pelajari dari ibadat harian. Jadi rupanya penulis Mazmur pada saat itu kehidupannya kurang lebih sama dengan pergumulan kita semua. Ada kesulitan, ada marah, ada penderitaan. Semuanya rupanya itu juga yang mereka pemazmur alami. Itu juga yang kami semua alami. Dan bedanya kalau kita curhat melalui pembacaan, pendarasan ataupun nyanyian mazmur ini, kekuatan langsung otomatis hadir di saat yang sama. Pada saat kita berkeluh kesah, kekuatan itu hadir. Masalah tidak hilang, tapi ada kedamaian dan kayak ada kemampuan untuk kita melanjutkan apa yang kita sudah lakukan. Itu adalah karena kekuatan Tuhan. Dan yang juga meneguhkan kami adalah bahkan Yesus pun mencurahkan perasaannya kepada Bapa dengan mengutip Mazmur. Sebelum Yesus wafat di kayu salib, ada 7 sabda terakhir. Itu adalah merupakan wasiat yang seharusnya tidak boleh kita lupakan. Mungkin harusnya kita hafal. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah ada dua ya kalau nggak salah ya, 2 sabda, yaitu sabda yang keempat. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berdoa kepada Bapanya. Yesus mengungkapkan perasaannya dengan mengutip Mazmur. Yaitu Mazmur 22 ayat 2 kalau tidak salah. Kemudian di sabdanya yang kelima, aku haus. Rupanya itu pun Yesus mengutip ayat Mazmur. Yesus melakukan hal ini. Ia berani mencurahkan perasaannya kepada Bapanya dengan berani berkeyakinan bahwa Bapanya itu akan membantu dan menolongnya. Bagaimana dengan kami semua, dengan kita semua? Itulah teladan yang ingin kami hidupi. Kami mau mencurahkan perasaan karena kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita semua. Teladan berani curhat dan teladan berani percaya kepada Tuhan, sehingga kekuatanlah yang akan kita alami di saat yang sama. Mengapa sampai seperti itu? Ini juga kami alami. Ternyata pada saat membaca Mazmur, kidung, bacaan di dalam ibadat harian, kami rasakan Yesus juga bersama-sama kami mendaraskan Mazmur itu. Karena Yesus dan para rasul kan memang juga melakukan itu. Jadi entah ya mungkin imajinasi, tapi saya yakin dengan iman pada saat kita berdoa ibadat harian, itu adalah juga salah satu cara menghadirkan Yesus di dalam waktu kita. Untuk itulah makanya mungkin suasana itu menjadi kudus, bagaimana hati menjadi damai dan tenang. Kita tidak tahu apa yang kita daraskan, tapi di situ Kristus hadir bersama kita. Jadi rasanya tuh kami bisa connect dengan Tuhan yang selalu ada buat kita. Dan ada satu hal lagi yang kami syukuri, kami bisa punya kesempatan beribadat harian adalah karena kami berada dalam persaudaraan Ordo Dominikan.
Bersyukur luar biasa, karena melalui ordo ini, dalam tanda kutip, kami dipaksa untuk berdoa ibadat harian. Kalau kami tidak berada di sini, kami hanya tahu, iya ibadat harian, kami pernah ngelihat Rawa Seneng dan Gedono, iya. Tapi apakah kami melakukannya? Tidak. Hanya iya bagus, indah, kami hanya melihatnya. Kami tidak masuk ke dalamnya. Bersyukur Tuhan mengantar kami ke persaudaraan Ordo Dominikan. Jadi ini adalah karya Tuhan, dan itu akan menjadi rasa syukur kami di sepanjang hidup kami. Dan di sini juga kami belajar di persaudaraan kita ini bahwa ternyata melalui doa-doa, jadi hasil-hasil buah doa kami, kontemplasi ini harusnya terlihat di dalam karya kami. Seperti yang tadi Bro Ray sampaikan, the way of Dominican's life. Bagaimana kita melihat Beato Frassati, bagaimana kita melihat sikap hidup Bapak Suci Santo Dominikus, bagaimana kita melihat Yesus dan para murid. Bahkan saya pertama kali juga tertarik ke Ordo Dominikan, saya melihat Romo Andre, bagaimana begitu penuh kasih, sabar, walaupun sibuk tetap melayani, nggak ada kata tidak. Itu sepertinya itu adalah buah-buah dari kontemplasi kita. Jadi kami juga ingin meneladani mereka. Semoga Tuhan pun membantu kami semua untuk kami tetap berjuang, kami tetap mendaki gunung kami ini. Jadi rupanya pewartaan kita semua itu adalah dari buah-buah kontemplasi kami, sehingga kami tahu apa yang harusnya kami wartakan. Bukan apa yang ingin kami wartakan, tapi apa yang Tuhan kehendaki kami wartakan. Dan ada satu hal lagi, ini mungkin secara pribadi, saya sangat terkesima dengan ibadat bacaan. Yang sekarang ini kita harus doakan kan, ibadat pagi, ibadat sore, dan kompletorium. Ada satu ibadat bacaan yang ini katanya bebas ya, boleh pagi, boleh malam, boleh pokoknya bagaimana kita meluangkan waktu untuk melakukan ibadat bacaan ini. Kenapa ibadat bacaan ini secara pribadi menyentuh hati saya? Ternyata di dalam ibadat bacaan itu bukan saja bacaan kitab suci yang kita baca di bacaan pertama, ada bacaan kedua. Dan di bacaan kedua itu ternyata itu adalah koleksi homili dari santo-santa, para martir, karya Bapak Gereja. Itu sangat sungguh luar biasa. Pada saat saya membacanya, saya berpikir, apakah ini bisa sampai sejauh ini ya? Maksudnya bagaimana kita Gereja Katolik bisa mengumpulkan harta karun sedemikian besar? Itu adalah warisan gereja yang sungguh luar biasa. Jadi yang ini contohnya aja ya, ini dari yang saya baca, yang dari Romo Andrea. Romo, ini PR saya ibadat bacaan ya Romo. belum jalan. Itu ada homilinya Melito dari Sardes. Nggak tahu, nanti mungkin Romo Andre bisa jelaskan lebih detail siapa sih ini Melito dari Sardes. Katanya sih dia wafatnya aja tahun 180 Masehi. Aduh, lama sekali. Ada homilinya Santo Athanasius, ada kumpulan khotbah Santo Agustinus, penulis zaman purba. Bahkan ada ajaran kepada baptisan baru di Yerusalem. Dan juga ada karya klasik seorang teolog, Thomas A. Kempis, dalam bukunya Mengikuti Jejak Kristus. Kalau saya baca, itu begitu banyak pemahaman-pemahaman yang baru untuk saya. Membaca kitab suci, ya kami karyanya kan di spiritualitas kitab suci Emmaus Journey. Jadi banyak juga kitab suci yang kami baca tiap hari. Tetapi apa yang disajikan oleh ibadat bacaan itu ya pokoknya susah lah disampaikan dengan kata-kata, saking indahnya. Tapi saya sempat mengutip
ada bacaan kedua dari homili Melito. Ini setiap paragrafnya kata-katanya itu sungguh luar biasa. Tapi kayaknya waktu tidak banyak untuk saya menyampaikan ini. Tapi kalau boleh izinkan saya membacakan 2 paragraf yang sengaja saya highlight biru. Ini hanya untuk memberi sedikit gambaran aja sih. Ya, saya tersentuh dan saya menangis pada saat membaca ini. Pertama ini adalah misteri Paskah itu lama menurut hukum, tetapi baru menurut sabda. Berjalan menurut waktu dalam lambangnya. Kekal dalam kasih karunia. Dapat binasa dalam pengorbanan domba, tetapi tidak dapat binasa dalam kehidupan Tuhan. Dapat mati karena dikuburkan di bumi, tetapi tidak dapat mati karena bangkit dari alam maut. Untuk saya makna tulisan ini sangat dalam ya. Ya mungkin saya salah menafsirkan, tapi untuk saya ini adalah misteri Paskah itu adalah pemahaman yang disampaikan adalah makna keselamatan yang kita terima dari Yesus Kristus. Kemudian di paragraf yang di bawahnya yang juga saya highlight dengan font biru, saya bacakan juga. Ini kayaknya pas banget dengan kondisi saya atau mungkin juga saudara-saudari sekalian. Pada saat kita menderita, pada saat kita merasa sesak di masa pandemi ini, banyak teman-teman saudara kita meninggal, banyak yang terpapar. Ini sangat menghibur hati. Saya bacakan. Meskipun Tuhan, Ia menjadi manusia. Ia menderita bagi mereka yang menderita. Dan dibelenggu bagi yang terbelenggu. Ia dihukum bagi yang terhukum. Dan ia dikubur bagi yang ada di dalam kubur. Jadi Tuhan itu bersama kita menderita. Tetapi dengan lantang ia berseru, siapa mau berbicara melawan daku? Biarlah ia bangkit berhadapan dengan daku. Aku telah membebaskan para hukuman, menghidupkan orang mati, dan membangkitkan orang dari kubur. Siapa mau bicara menentang aku? Aku ini Kristus, katanya. Akulah yang membinasakan maut. Akulah yang menang terhadap musuh. Dan yang menginjak-injak dunia orang mati. Akulah yang mengikat si perkasa dan merebut manusia. Untuk aku bawa ke ketinggian surga. Aku ini Kristus. Wow, luar biasa kata-kata ini. Membacanya pun sampai saya terharu. Rasanya ini adalah jawaban bagi jiwa saya yang sedang terkurung di dalam penderitaan ini, di dalam kesesakan ini. Ternyata Tuhan itu selalu ada bersama kita setiap saat. Pada saat kita sakit, dia pun sakit. Dia merasakan apa yang kita alami. Tetapi di sini disampaikan, Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Jadi bacaan ini sangat meneguhkan kita mengenai pembacaan Mazmur di dalam ibadat harian. Itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman. Bagaimana kita menyampaikan penderitaan kita, dan akhirnya seperti ini. Kristus langsung hadir dan memberikan keyakinan dan keberanian kepada kita bahwa aku kok yang menang, jangan khawatir. Sehingga kita mampu menjalani apapun kesulitan, penderitaan, tantangan, tugas, segala yang ada di depan mata kita. Oke, itu yang mungkin, ini tidak bisa sebentar. Ini tidak bisa slide-nya sebentar ya, mohon izin mungkin kepanasan. Ada satu hal yang berkesan lagi bagi saya. Tapi mungkin ini saya tidak punya kesempatan untuk men-sharingkannya lebih jauh karena waktu dan mungkin keterbatasan saya. Ya. Ada yang bisa membaca nih tulisan di sini apa ya?
Mari Bapak Ibu dibaca. Rangkai puzzle. Iya, terima kasih Romo. Jadi rupanya betul kata Romo Andre. Setelah kita mendalami, walaupun baru sedikit ya, baru berapa minggu, sebulan kayaknya ya, kita beribadat harian. Ternyata memang betul. Romo selalu bilang, itu sebenarnya sabda yang kita dengarkan di dalam perayaan Ekaristi. Itu ada hubungannya dengan ibadat harian yang kita baca. Nah, sebenarnya saya sudah coba menyiapkan contohnya, tapi ya itu perlu waktu banyak. Nggak tahu nanti mungkin Romo Andre bisa bantu. Tapi ini sangat sungguh luar biasa. Bagaimana kita diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi sarana, kita menikmati pesan sabda Tuhan secara utuh. Mungkin pada saat kita ada di dalam perayaan Ekaristi mendengarkan sabda Tuhan, kita melihat Yesus yang tersalib. Tetapi pada saat kita membaca melakukan ibadat harian, kita melihat ternyata diri kita ada di bawahnya. Oh, ternyata ada orang lain bersama kita. Nah, itu bisa terangkum dengan begitu baik, begitu indah. Itu adalah pesan sabda Tuhan. Jadi rasanya, aduh, Tuhan memberikan 100% bantuan. Kenapa kita cuma ambilnya 50% ya? Misalnya gitu. Jadi ini sangat-sangat indah sekali. Saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk ya mungkin berbagi juga dengan kami yang sangat minim ilmunya dalam hal ini. Tapi ini yang sangat berkesan bagi kami. Nah, beranikah menerima tantangan? Ini ternyata homilinya Romo Andre juga di hari ini. Bacaan Injil hari ini. Kita nih baru belajar ibadat harian tuh baru terseok-seok, tertatih-tatih, jatuh bangun. Enggak terlalu fasih, salah-salah mah iya gitu. Tapi ternyata, yang kata Romo Andre gitu, kok langsung diutus gitu. Ternyata ada Romo paroki, kepala paroki ya. Dia meminta kami, komunitas, karena mereka, para Romo dan Frater, tahu bahwa kami adalah komunitas Dominikan awam. Jadi mungkin mereka pikir juga kita pasti udah bisa beribadat harian. Kami diminta menjadi koordinator untuk umat paroki Nikodemus beribadat harian bersama. Waduh, umat itu kan begitu besar dan mereka juga ya keinginannya bukan kemampuan, niatnya mereka juga kita nggak tahu. Tapi Romo ingin kita mengenalkan ibadat harian itu seperti apa, sehingga setiap hari jam 6 pagi offline di gereja sebelum misa, kami harus hadir dan memimpin ibadat harian. Semangat banget pada saat kita diberi kesempatan itu. Langsung kita bilang, siap Romo? Kita berenam bilang, kita mampu, Tuhan mampukan. Kita bisa, langsung kita bikin flyer untuk anak muda dan flyer untuk orang, ya untuk mereka yang senior. Bisa dilihat ya yang mana ya. Jadi ini kita langsung mulai ya 1 Juli. Oke siap, jam 6 pagi, setengah 6 kita ada di sana. Walaupun kita ternyata bingung, petugasnya siapa? Yang menyanyi itu siapa? Kemudian, nah itu ternyata tantangan ini akhirnya menjadi kesulitan maksudnya. Kenapa ini menjadi sulit? Karena siapa yang menyiapkan materi teks umat offline? Kan harus ada teks. Gimana menyiapkan slide umat online? Di YouTube itu bagaimana mereka bisa mengikuti kita? Kan kita nggak beribadat sendirian, mereka cuma mendengarkan. Kita juga harus menyiapkan ini. Kita nggak, ya sebenarnya bersyukur ada Romo Andre. Romo Andre udah saya colek-colek ya Romo ya. Saya minta supaya dikasih materi yang online, yang soft copy-nya. Itu kami dapatkan. Tapi untuk melakukannya tiap hari, saya nggak ada kerjaan lain apa ya untuk nyiapin ini setiap malam gitu. Dan juga nggak ada orang. Kami cuman berenam. Dan kami juga sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang kerja, ada yang wira swasta, ada yang ibu rumah tangga.
Jadi kami bingung bagaimana persiapan materi, petugasnya siapa, masa cuman kami-kami aja. Dan tim broadcast yang mau datang jam 5:30 pagi itu siapa? Nggak ada yang mau setelah saya hubungi mereka. Enggak, dari tim kalian aja katanya. Oke, terima kasih, Tuhan akan menguatkan kami. Tetapi ternyata setelah ini menjadi tantangan, menjadi kendala bisa dibilang. Ibadat harian kami menjadi sasi curhat kepada Tuhan yang begitu intens. Bagaimana kami mempunyai sesuatu yang kami minta kepada Tuhan jadinya. Ini gimana Tuhan? Setiap kata di dalam Mazmur, di dalam kidung, itu menjadi curhatan dan sekaligus kekuatan bagi kami. Jadi sungguh luar biasa, akhirnya ibadat harian itulah sarana untuk kami mendapatkan kekuatan. Kami mau melakukannya dengan sukacita, walaupun kendalanya tidak sedikit. Kami tetap mau melanjutkan. Dan ternyata blessing in disguise. Paroki lockdown, itu menjadi rahmat. Semua sedih, semua ya kami juga sedih sih sebenarnya. Tapi itu ternyata adalah rahmat Tuhan yang kita bisa lihat, yang kami bisa lihat. Kenapa? Akhirnya Roma memutuskan, tidak ada offline, 2 kali seminggu aja ya misa live streaming. Artinya ibadat pun mengikuti misa kan. Jadi kita juga akan melakukannya, tapi tidak boleh offline, kami tidak boleh hadir di gereja. Kami tidak putus semangat. Romo, kita ada Zoom, kita akan lakukan melalui Zoom 2 kali seminggu. Oke, silakan kalau itu bisa dilakukan. Dan ternyata itu adalah kesempatan sosialisasi kami untuk kepada umat paroki. Bagaimana caranya? Kami punya waktu, kesempatan untuk mengajak teman-teman di luar komunitas Frasati untuk yuk belajar yuk ibadat harian. Gimana caranya? Ini kita lihat, kita belajar bersama. Jadi Tuhan memberi kesempatan bukan hanya komunitas kami yang belajar beribadat harian, tetapi komunitas yang lain. Komunitas EJ, liturgi, kami akan ajak semuanya untuk ini saking bersemangatnya ya maaf, untuk bersama-sama dengan kami. Dan kami akhirnya ada jadwal latihan, ada jadwal rekaman. Itulah yang kami nikmati ya, bagaimana Tuhan membantu kami. Dan ternyata kesempatan beribadat yang tertunda harusnya tanggal 1 Juli, karena kan hari Selasa dan Jumat ada misa. Yang perdananya adalah hari Jumat. Tuhan memberikan lagi kesempatan yang sungguh luar biasa kepada kami dan umat paroki kami untuk beribadat harian di saat Jumat pertama di bulan Juli. Sehingga lengkaplah yang kami nikmati. Kita beribadat, beradorasi, dan berekaristi. Tuhan selalu menginginkan kita menerima 100% berkat rahmat yang Ia berikan. Tergantung kita, apakah kita mau menanggapinya. Baik Bapak Ibu, Saudara, Saudari, Bro and Sis, semua dipanggil deh ya. Kita lahir dari roh. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ini sangat menguatkan kami, menguatkan saya. Yohanes 3 ayat 8. Karena kami tahu roh Tuhan itu selalu bergerak, tidak pernah diam. Roh yang bergerak membaharui dunia. Roh Allah selalu membuat semuanya jadi lebih baik. Dan Tuhan mau bekerja sama dengan kita semua. Dan kita harus menanggapi karya Tuhan ini dengan juga gerak dan transformasi. Karena kita juga akan diubah melalui karya-karya yang mungkin menyulitkan. Jadi kami menerima tugas dari paroki ini, walaupun terasa sulit. Ternyata pada saat kita menerimanya,
justru dalam perjalanan untuk membuat ini terjadi, di saat itulah kami menyaksikan perbuatan Allah yang sungguh luar biasa. Kebayang bagaimana kalau kami tidak mau menerimanya. Nanti Romo belum siap. Kami tidak melihat perbuatan Allah yang begitu ajaib bagi kami. Oke, ini tidak bisa di-tap lagi. Tinggal satu slide padahal. Sebentar. Oke. Kembali ke Frasati. Ini untuk menuntaskan sharing kami. Jadi pengalaman kami menghidupi ibadat harian seperti yang saudara-saudari sekalian baru saja dengarkan, itu membuat kami sedikit memahami, atau ya boleh dibilang memahami quote Frasati, the higher we go, the more we can hear the voice of Christ. Kami jadi paham bahwa semakin jauh atau semakin tinggi kita berjalan, semakin jelas kita mendengarkan suara Tuhan. Semakin jelas Tuhan itu bersama dengan kita. Gunung yang dipanjat oleh Frasati kecintaannya ini ternyata merupakan suatu tantangan, kesulitan, penderitaan, tugas-tugas kita, hidup, disiplin kita, berdoa kita, bagaimana menghidupi disiplin doa. Ternyata kalau kita masuk ke dalamnya lebih jauh, kita melakukan tantangan, menerima tantangan ini, kita akan bergerak maju sesuai dengan roh yang selalu bergerak maju. Maka suara Tuhan dan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib akan kita dengarkan dan akan kita saksikan. Demikian sharing kami mengenai ibadat harian. Kami tidak punya ilmu yang memadai, tapi kami ingin berbagi pengalaman kami. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi. Tapi kami percaya bahwa kekuatan Roh Kuduslah yang membuat sharing kami dapat menumbuhkan iman kami, iman saya sendiri, iman teman-teman komunitas Frasati, dan semoga juga menumbuhkan iman saudara-saudari semua. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Sis Riri atas sharingnya yang luar biasa. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Ya, seru. Biasa aja. Terima kasih. Ya, kembali kita lanjut ya, Romo. Mungkin ada sesuatu yang mau diulas dari apa yang tadi kita sampaikan. Silakan Romo. Saya boleh live share screen. Belum bisa. Oke, terima kasih. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Romo. Oke. Lanjut dari roh yang menggerakkan, saya melanjutkan. Ya kan, setiap hari berlalu saya semakin jatuh cinta dengan pegunungan. Ini juga pasti bukan hanya sekedar hobi, tapi pasti buat Frasati ini ada roh yang menggerakkan, ya kan, untuk dia bisa itu mencintai pegunungan. Ada apa sebenarnya? Saya pindah sekarang, ini kelihatan nggak slide saya? Kelihatan, tapi nggak full screen ya, Mo ya? Tapi nggak full screen, Mo. Iya. Oh, full screen ya. Oke, saya ulang lagi. Kalau ini full screen nggak? Iya, sudah. Ya. Saya semakin bertekad, ini lagi roh yang menggerakkan untuk mendaki gunung, mendaki puncak yang perkasa untuk merasakan kebahagiaan yang murni yang hanya bisa dirasakan di pegunungan. Mami juga mau cepet nih, mau habis. Apa yang dia capai, apa yang dia harapkan, tentunya kan bukan begitu saja, ya kan? Itu ada sesuatu yang ingin dia sampai ke sana. Ini sudah tidak lagi belum slide saya tentang doa? Ya, keluar, Romo. Keluar.
Ya, sudah keluar. Ada. Jadi bagaimana hidup doanya sampai puncak gunung, dia itu buat apa? Inilah yang menjadi kekuatannya yang dasar. Bayangkan tadi yang diceritakan ya, kalau menjadi seorang Dominikan pasti dia harus doa. Doa yang utama yang pasti harus dilakukan, dia nggak boleh lupa doa. Selain juga misa, doa ofisi, ada rosario. Inilah yang menjadi kekuatannya doa. Saya meminta kalian untuk banyak berdoa buat saya, karena saya sangat membutuhkan rahmat Tuhan untuk melaksanakan karya saya ya, dengan hasil yang baik. Hanya doa yang dapat memperoleh dari Tuhan perbaikan yang diinginkan. Lalu dia kasih rosario kepada temannya si Tina, dia bilang simpan ini untuk mengenang saya, dan jika setiap kali kamu berdoa, rosario, ucapkan salam Maria tambahan buat saya pasti akan berterima kasih buat kamu. Ini juga kelihatan ya tulisannya ya, saya suka macet ini. Dalam doa, jiwa naik di atas kesedihan hidup. Jadi dengan berdoa ofisi, berdoa rosario, tambah lagi misa, tambah lagi adorasi, dan lain-lain, itu jiwa kita naik di atas kesedihan hidup kita. Di masa-masa sekarang, bagaimana jiwa kita bisa di atas kesedihan, kedukaan, kesakitan ini? Ya tentu harus dalam doa. Ini sangat, ikonnya, gambarnya sangat bagus sekali dengan naik ke puncak, ke atas gunung ya. Tadi pasalnya, membahas juga pasalnya bagaimana hubungan antara Ekaristi dan doa ofisi contohnya. Doa ofisi dari jam-jam yang berbeda dalam sehari, ujian dan doa, memperingati misteri keselamatan, dan mencicipi, jangan lupa nih, mencicipi kemuliaan surgawi. Kalau kita ikut perayaan Ekaristi, doa ofisi, ini kita juga mencicipi kemuliaan surgawi yang ditawarkan kepada kita dalam misteri Ekaristi. Ekaristi ini menjadi puncak, pusat dari seluruh kehidupan komunitas Kristen. Jadi bagaimana ini pasalnya dihubungin antara doa ofisi, bacaan tadi disebutkan juga dalam, ada salah satunya adalah bacaan ofisi, dan juga Ekaristi ini sambung, tidak terpisahkan. Dimana kenapa sambung? Kelihatan ya tulisannya ya. Doa ofisi ini sendiri merupakan persiapan yang baik untuk perayaan Ekaristi yang berbuah karena memupuk watak-watak yang diperlukan. Iman, harapan, kasih, pengabdian, dan semangat pengorbanan. Jadi ini kalau kita berdoa ofisi ini menjadi suatu persiapan untuk perayaan Ekaristi yang menjadi puncak, pusat dari misteri atau seluruh kehidupan komunitas Kristen. Nah inilah sebabnya ya kan, dia sudah terbiasa menjadi anggota Dominikan dan dia sangat cinta akan hal itu, dan juga dia sangat cinta sama doa rosarionya. Jadi tadi kan dikatakan, Riri mengatakan ya bahwa ini menjadi kebiasaan ketika kita masuk dalam satu komunitas Dominikan, dan ini juga pasti dialami oleh Frasati yang tidak hanya begitu saja, sehingga dia sangat mencintai apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari yang dia lakukan. Dan itu dia lakukan ya, the higher we go, the more we can hear the voice of Christ. Itu yang semakin tinggi, saya bisa sampai, saya bisa dengar apa yang Tuhan mau. Saya bisa lihat juga, saya lihat dari kata-kata itu, saya bisa, renungan saya mau lewat dari lukisan juga Michelangelo di Kapel Saint Sixtine, ya kan? Dengan semakin tinggi, semakin berdoa, ya kan, digambarkan ini juga ada gambar rosarionya, ya kan, diangkat tuh. Kita bisa dekat dengan Tuhan dan kita bisa masuk surga. Dan bagaimana saya juga lihat gambaran yang sebelah kiri, Frasati yang juga mau diangkat gitu kan, yang selalu menjadi gambaran untuk bisa naik ke surga. Semakin kita naik ke atas, semakin kita bisa dengar suara Tuhan. Semakin kita bisa menggapai tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Caranya ya dengan berdoa. Berdoa ofisi menjadi bagian untuk mempersiapkan kita dalam perayaan Ekaristi yang menjadi puncak dan pusat kehidupan kita sebagai orang beriman. Dan tentunya ya lihat ya gambarnya sebelah kanan, sebelah kiri, itu gambar yang di tengah, gambar yang kecil. Ya, jadi mirip buat saya untuk bisa kita naik ke atas.
Karena ini adalah pengalaman spiritual buat Frasati, bukan hanya pengalaman hobi, suka naik gunung, nggak ngapa-ngapain, hanya senang puas cari udara segar. Tapi ini pengalaman spiritual buat dia, ya kan tadi yang seperti digambarkan. Dia mulai perjalanan dengan misa, menghabiskan waktu berdoa, ya kan. Saya pikir pasti dia akan berdoa ofisi Bunda Perawan Maria atau dia bawa ofisi di dalam tasnya, itu yang saya pikirkan ya. Kemudian dia kembali mungkin dengan adorasi. Bagaimana semuanya ini menjadi satu kombinasi pasal yang saling melengkapi untuk kita semakin tinggi kita bisa dengar suara Tuhan. Ini yang menjadi bagian dalam kehidupan Frasati yang juga menjadi teladan buat kita. Dengan dia yang dari dulu mencintai Ekaristi, sejak muda dia mau terima komuni kudus, padahal masih baru, masih muda umurnya. Dia menarik kekuatan dari Ekaristi dengan cara yang mungkin membuat banyak dari orang itu, banyak semua itu dari kita iri juga. Dia kok bisa begini, bisa begitu, tadi diceritakan oleh Ray kan, bajunya, pakaiannya, jaketnya, semuanya, obat-obatan, apa yang dia punya, uang jajannya, bisa dia kasih sama orang miskin, kok bisa sampai seperti itu, kekuatannya dari Ekaristi. Bukan hal yang aneh baginya untuk menghabiskan sepanjang malam berdoa dan kemudian dengan penuh energi pergi mendaki gunung bersama dengan teman-temannya. Karena apa? Di atas gunung pun dia pasti juga berdoa lagi. Berdoa rosario, dia berdoa juga. Jadi bagian sehari-hari kewajibannya berdoa. Ofisi itu yang sudah saya pikirkan, bagaimana hebatnya Frasati, kekuatannya dari mana ya. Sangatlah wajar ketika dia meninggal, keluarganya kaget, banyak orang-orang datang, orang-orang yang nggak dikenal, orang-orang miskin. Dia bisa mengorbankan hidupnya untuk orang-orang, bahkan orang-orang sakit. Jadi sangatlah wajar, ya kan? Bagaimana kekuatan doanya yang luar biasa buat dia. Ini bagaimana pasal-pasal itu dihubungkan. Saya mau jelaskan sedikit. Contohnya ini pada waktu peringatan Frasati tanggal 4 Juli di hari Minggu, Kidung Sakarianya, ya kan tadi kita udah lihat, udah dengar. Udah lihat gambarnya, udah dengar kisahnya Frasati. Coba dihubungkan juga dengan bacaan. Semuanya pasti nggak kebetulan, kadang-kadang ada yang nyambung. Pasti dari semua tiap-tiap bacaan, baik dari Kidung Sakaria, dari Pesta Frasati, ataupun dari bacaan Injil, itu kalau kita pasal ya, itu tadi yang dikatakan, ini persiapan nih. Doa ofisi ini pagi, sore, bacaan tadi, bacaan ofisi itu dari khotbah-khotbah, dari para pujangga-pujangga gereja, dari ajaran gereja, itu semuanya kalau kita sambung-sambungin, apa yang kita baca dari puncak perayaan Ekaristi itu pasti akan sambung kalau kita punya waktu untuk merenung, seperti Frasati yang dia kenapa sering ke gunung, apa dia banyak doa, ya pasti dia menimba kekuatannya dari sini ya. Banyak orang mendengar dan mengagumi ajaran Yesus serta berkata, dari mana dia memperoleh semuanya itu? Bukankah dia anak tukang kayu, anak Maria? Ya kan? Bagaimana Frasati juga menimba semuanya itu? Dia menimba dari Tuhan Yesus yang menjadi juga Tuhan Yesus adalah anak dari Bunda Maria. Dia rajin berdoa rosario. Dia rajin juga berdoa ofisi yang juga pasti dia bagaimana dia bisa mengagumi ajaran Tuhan Yesus. Jadi sangatlah wajar kekuatannya yang dahsyat itu. Dari mana asalnya? Dari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau per kata-kata kita hubungkan, kita jadi bisa lihat pasalnya dengan lebih jelas lagi. Coba kita lihat Mazmur tanggapan di tanggal 4 Juli ini. Mata kita memandang Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Ya kan? Mata kita ini tertuju kepada Tuhan, lihat gambar yang Frasati ke atas itu, lihat mau pegang tangan Tuhan. Mata kita memandang kepada Tuhan sampai Ia mengasihani kita. Sampai Dia mau tolong kita, mengulurkan tangannya, mau membawa kita, mau menarik kita supaya kita selamat. Jadi ya kalau kita lihat satu persatu dari bacaan pertamanya, ini kan bacaan misa nih ya, ini Mazmur tanggapan nih. Mazmur tanggapan di Mazmurnya, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil. Pasti kalau kita hubungkan itu seperti menempatkan pasal-pasal, kita bisa lihat gambarnya. Oh, kata-kata yang ini bagus ya buat saya. Ini sangat mendukung, ini sangat luar biasa, ini sangat
membangkitkan saya, memberikan pengharapan kepada saya. Jadi semakin banyak, semakin rajin kita baca doa ofisi, berdoa, pasti ketika kita misa itu inspirasinya semakin banyak, semakin lengkap ya. Jadi ini salah satu contoh. Saya kasih contoh siapa Frasati, bagaimana hidupnya. Kita lihat langsung sambungin sama Mazmur tanggapannya. Pasalnya tempelin lagi pada waktu hari Frasati. Jadi kan sambung kan, lihat kan, nggak terpisahkan kan. Lihat lagi baik pengantar Injilnya. Tadi yang ini Riri juga bilang kan, Roh Kudus, Roh Tuhan yang mengutus, yang mendorong nih. Roh Tuhan ada padaku, Ia yang mengutus aku, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ini Frasati bukan? Frasati kan? Bagaimana dia didorong, kasih jaketnya, kasih makanannya, kasih uangnya, kasih obat-obatan, kasih hidupnya, sampai dia kena polio, kena virus, akhirnya dia juga dipanggil Tuhan, seluruh hidupnya diberikan kepada Tuhan untuk orang-orang yang miskin. Ya kan? Ini kan Frasati. Kita bisa lihat ya. Lalu kita lihat punya model gitu loh. Oh ini Tuhan kasih kata-katanya ini. Modelnya sekarang tanggal ini nih Frasati. Kok bisa pas ya? Ya kan itu pasti kalau kita sambungin, masukin pastelnya, itu jadi lukisan yang indah. Jadi suatu gambaran yang luar biasa. Ya kan, mataku memandang Tuhan, Roh Tuhan ada padaku, Ia mengutus aku menyampaikan kabar gembira, kabar baik kepada orang miskin. Ya, kira-kira saya mau akhiri sampai di situ buat hanya merangkum sekilas dari sharing-sharing tadi, Ray, Riri, bagaimana caranya untuk taruh pasal-pasalnya, lalu bagaimana permenungannya untuk bisa naik ke atas, gambarannya siapa, teladannya siapa, itu Bunda Maria yang dia selalu ada. Kalau ke tempatnya, kalau kita baca dalam bukunya, rosario yang dipegang, yang ada di dalam sakunya, itu masih ada katanya di tempat dia berasal. Ya, jadi sampai dia kasih juga rosario kepada Tina. Jangan lupa tambahkan Bunda Marsala Maria buat ekstra buat saya dalam karya-karya saya. Jadi spiritualitasnya buat saya ini dahsyat ya. Dari mana semuanya ini dia bisa begitu orang muda? Ya pasti karena kekuatan doanya yang luar biasa. Doa lewat sebagai kewajibannya sebagai seorang Dominikan yang berdoa ofisi, yang berdoa rosario, tambah lagi tadi kita bisa lihat dia sebelum naik ke puncak gunung dia pasti juga ikut perayaan Ekaristi. Di gunung dia pasti berdoa lagi, turun dia beradorasi lagi. Bagaimana kekuatan ini yang dahsyat yang menggerakkan dia? Roh Tuhan ada padaku, Ia yang mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Romo Andre. Jadi puzzle-nya sudah terhubung ini sekarang lengkap. Jadi lebih jelas kita semua. Bro and Sis, kalian ada sesi mungkin tanya jawab sebentar ya. Karena ini waktunya sudah jam 5.30. Ada satu pertanyaan di live chat ya. Tadi ada di-sharingkan mengenai ibadat bacaan oleh Sis Rita. Saya mau bertanya, apakah ibadat bacaan di luar dari ofisi harian yang sudah kita lakukan atau sudah tercakup dalam ofisi tersebut dari Ibu Ebi Musung? Silahkan dijawab. Ini kayaknya minta tolong Romo Andre yang jawab nih. Oh saya yang jawab. Ini yang tanya Pak Ebi loh. Oh Pak Ebi, Bro sorry. Ebi yang nanya. Makasih Bro Ebi. Karena memang saya pun juga ingin melakukan ibadat bacaan itu sulit karena karena tidak ada di Verbum dan di Brevir pun juga nggak lengkap ya Romo ya, bacaan yang keduanya itu ya Mo ya. Nah saya dapatkan ada di sini di online gitu. Mungkin Romo Andre bisa jawab. Ini iya yang kemarin. Ini kemarin sebenarnya sudah dijelaskan sama Sesieni. Ya itu dia lagi waktu yang pada waktu sesi pertama ya, bahwa ibadat bacaan kita lihat gambar ini ya, lihat kelihatan ya Ri? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ibadat utama pengganti matin tuh, itu kan. Jadi ada ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ada kompletorium. Kita tuh ini yang biasa dilakukan
ini 5 ya kan, seperti sholat 5 waktu. Yang awalnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan. Sekarang ada 5. Dari 5 ini yang saya bilang yang kita wajib sekarang ini itu ibadat pagi, laudes ibadat pagi, ibadat sore 2. Lalu tambah lagi sebagai pelengkap ibadat penutup. Jadi inilah yang tidak ada memang di ibadat bacaan dan ibadat siang. Sebenarnya di buku itu ada, tapi ibadat bacaannya nggak ada. Mesti ada tambahan khusus. Ya, nanti makanya bantu saya supaya ada di website ibadat bacaan. Itu kan sama-sama. Saya punya bacaannya, tapi ya kita harus buat lagi untuk bisa masukkan ibadat bacaan ini dalam bentuk website. Itu kalau dalam bacaan bahasa, kalau kita lihat aplikasi apps dalam bahasa Inggris, e-breviary dalam bahasa Inggris, ya breviarnya bahasa Inggris itu atau doa ofisinya bahasa Inggris itu semuanya ada mereka. Tapi yang di Dominican Office ini di website saya belum masukkan dalam ibadat bacaan. Ya masih PR. Saya masih cari segera bantu saya untuk ngetik, untuk buat rapiin supaya bisa ada ibadat bacaannya. Itu. Jadi segera rapi Romo. Iya, kita undang teman-teman yang lain mau bantu nih. Ya kan? Betul, iya. Kita keroyokan ya Mo ya supaya bisa tersedia segera. Karena banyak itu loh, iya kan? Nah, gitu ya. Jadi waktunya kapan? Tadi seperti dikatakan ibadat bacaan kita bisa sisipkan kapan aja. Ya, dia ada 2 bacaan yang mesti kita baca dan juga ada mazmur sebelumnya, ada mazmurnya yang ada di buku ibadat harian. Ditambah dengan 2 bacaan. Dari mana bacaannya? Tadi yang Riri bilang, dari koleksi khotbah-khotbah, ajaran-ajaran gereja, lalu kisah-kisah orang kudus, macam-macam itu loh kombinasi. Setiap hari itu ada. Nah, jadi siapa yang mau bantu nanti kita bisa wujudkan di website. Baik, terima kasih Romo Andre. Mudah-mudahan menjawab Pak Ebi ya. Ya, Pak Ebi mau bantu ikut ya. ikut mengetik ulang. Sudah ada, tinggal dirapi-rapiin lah. Iya. Baik, Bro and Sis, sudah jam 5:30 ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin untuk kita dokumentasikan, boleh on cam kan supaya saya bisa foto. Bisa di on cam kan, ada kelihatan wajah-wajah Bro and Sis yang ganteng, yang cantik-cantik. Maskernya dibuka dulu. Oke ya, yang bisa buka silahkan buka. Saya akan mulai ambil mulai dari sekarang ya. 1, senyum. 1, 2. Iya, kalau kita di lapangan kita bisa sambil begini gitu, hore gitu ya. Mungkin bisa sambil gini ya. Oke, Bro and Sis, 1, 2, jempolnya mana jempol? 1, 2. Iya, mantap. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya, atas masukan dan segala macam yang Bro and Sis sudah berikan pada kami. Ini sangat membantu kami untuk lebih bertumbuh di dalam Dominikan Awam. Mas Tri, maaf, ini kan ya ada 2 slide kan ya fotonya, takut nggak keikutan. Oh, dari tempat Riri bisa difoto lagi? Oh, oke. Diulang. Ada 2 ini ya, aku udah selesai sih. Begitu ya. Ya, jadi nggak pakai ekspresi. Muatnya banyak. 1, 2, 3. 1 lagi. 1, 2, 3. Ya. Terus sampai ada bunyinya. Baik. Terima kasih. Sukses buat Riri sama Ray. Ya, terima kasih Pak banyak. Iman, semangat. Makasih Pak Iman. Terima kasih Bu Agatha, Pak Hadi. Jangan buat dulu belum doa. Terima kasih sharingnya. Oh, makasih semua. Terima kasih Mas Stefanus, Patrick, terima kasih semuanya, Pak Sabto, Maria. Terima kasih Tuhan atas Jenny, rahmat-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu lewat berdoa, lewat belajar, dan lewat hidup bersama ini kami saling meneguhkan untuk sehingga akhirnya kami bisa naik untuk bisa mendengar suara-Mu di masa-masa yang tidak mudah, banyak kesulitan yang harus kami jalani.
dan banyak yang tidak kami mengerti. Bagaimana kami bisa diangkat, bagaimana kami bisa juga dibangkitkan untuk ke atas penderitaan kami. Tidak ada yang lain, kami harus semakin banyak berdoa. Seperti juga teladan Beato Frasati yang menjadi guru dan sahabat serta orang kudus yang kami sayangi. Jagalah keluarga kami dan berkatilah kami anak-anak-Mu ini. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku yang terkasih diberkati dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Andre. Terima kasih doa penutupnya dan berkatnya Romo Andre. Terima kasih semuanya. Terima kasih berkenan. semua, sehat semua. Ya, terima kasih. Ditunggu studi selanjutnya. Makasih. Amin. Sama PPOP. Kolaborasi yuk. Konsumsi ada di belakang ya. Oh iya, masih kotaknya. Jangan rebutan. Ya di dapur masing-masing ya Pak. Boleh ke restoran masing-masing yang dituju. Oke, baik, saya Baik, pamit semuanya. Terima Pamit kasih. ya. terima kasih. Pamit. Bye. Bye. Lip Saya ya. M-kan ya. Terima kasih semuanya. Masih di sini, Ri. Iya, Oh. kita tutup dengan